Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana lagi bukan di Saputra Kaori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat kali ini. Dan seperti biasa, kita bakal melakukan ritual-ritual yang sudah biasa kita lakukan di malam-malam Jumat pada minggu-minggu sebelumnya. Dan tentunya di malam Jumat kali ini kita akan melakukan juga ritualnya, yaitu story time #14. Dan di #14 kali ini tuh gue udah nyiapin 4 cerita yang ceritanya itu bagi gue jujur banget, cerita-cerita ini tuh jauh lebih serem dibandingkan cerita-cerita sebelumnya. Jadi buat kalian semua yang penasaran, wajib banget nonton videonya sampai akhir. Tapi sebelum mulai videonya, di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan buat yang belum, sekali lagi, mungkin kalian mau nonton videonya dulu sampai akhir, terus nanti habis nonton video inget dipencet juga ya. Dan di sini gue juga mau ngingetin buat kalian semua untuk nonton videonya ini menggunakan headset, earphone, atau alat pendengar telinga lainnya supaya lebih terasa malam Jumatnya, oke? Oke guys, tanpa panjang lebar langsung kita masuk ke cerita yang pertama. Oke, jadi cerita yang pertama ini dari salah satu followers aku, tentunya namanya Ara. Halo kak, kenalin nama aku Ara. Ara tuh kayak yang di TikTok gak sih? Kayak Ara emang apaan ya? Kayaknya itu bahasa Jepang deh. Coba buat kalian semua yang ngerasa dirinya wibu atau suka-suka nonton anime itu coba komen di bawah. Gue pengen tahu Ara tuh artinya apaan sih? Soalnya gue di TikTok sering banget denger namanya Ara gitu. Oke, lanjut. Halo kak, kenalin nama aku Ara. Aku mau ceritain tentang pengalaman teman aku. Jadi aku punya teman yang ikut les paduan suara gitu. Anggap aja namanya itu si A. Oke, kita anggap namanya si A. Dia biasanya paduan suara pada sore hari gitu, dan bersama teman-teman lainnya sekitar 30 orang. Wow, banyak juga ya yang les paduan suara ya. Kalau di tempat gue nggak ada sih yang les-les paduan suara gitu. Biasanya di sini les pelajaran. Oke, nggak penting, ngapain gue ngomongin itu anjir. Lanjut. Pada suatu hari, OB di tempat les tersebut lagi pada cuti. Dan akhirnya si A dan teman-teman les lainnya disuruh untuk bersih-bersih tempat les. Biasanya mereka akan pulang jam 5 sore, tapi karena disuruh bersih-bersih jadi agak lama. Pas banget ketika dia sudah selesai bersih-bersih, tiba-tiba aja turun hujan. Akhirnya dia harus menunggu di sana bersama beberapa temannya sekitar 5 orang. Jadi 5 orang itu udah termasuk si A itu. Berarti si A dan 4 orang temannya, gitu maksudnya ya. Dan tiba-tiba aja, pas lagi mereka lagi cerita-cerita sama 4 orang temannya itu, dia ngerasa ada yang aneh. Pada saat itu, si A itu mendengar ada yang ketawa dari kamar mandi. Tapi pada saat dicek ternyata tidak ada. Singkat cerita, satu persatu dari keempat temannya itu pun sudah dijemput sama orang tuanya dan pulang ke rumah masing-masing. Dan akhirnya menyisakan si A dan 1 orang temannya saja. Oke, berarti dari kelimanya itu yang udah pulang dan dijemput itu ada 3 orang ya dari cerita ini. Oke. Pas lagi asik-asik mereka bercerita, tiba-tiba aja ada bunyi alat musik gitar yang kayak dipetik gitu. Dan pas dicek ternyata bener aja dong. Kenapa nih? Kok nggak ada lanjutannya nih? Bingung gue dong, kenapa dong ini dong? Oke, kita baca aja ya, siapa tahu plot twist. FYI, si A ini ngecek bunyi gitar tadi tuh sendirian, sedangkan temennya nunggu di luar. Mau yang enaknya anjing lu jadi temen. Dan ketika si A balik ke temennya ini, dia pun lanjut ngobrol lagi. Tapi si A itu kayak dicuekin gitu sama temennya. Gimana sih, udah diliatin, dicuekin. Kurang ajar nih temennya nih. Pada saat itu suasananya pun berubah karena si A dicuekin sama temennya. Dan pada saat itu suasananya langsung hening. Terus si A ini mencoba buat cari sampah gitu. Ngapain nyari sampah nih? Bakti sosial loh. Dan ternyata pada saat dia mencari sampah, dia ngeliat ada kertas di atas meja yang isi tulisan gini. Gue pulang duluan ya, soalnya gue udah dijemput sama orang tua gue. Mau langsung ke rumah saudara nih, maaf banget ya. Dan di bawah tulisan itu ada tulisan temannya dia. Wow, wait. Gue sudah membayangkan apa yang terjadi nih. Si A tiba-tiba langsung refleks dong lihat ke temennya yang sama dia waktu itu. Dan pas ditengok, orang yang tadi sama dia itu langsung tiba-tiba nyanyi lengser wangi dengan nada yang serem banget. Wow. Dia pun lari terbirit-birit, dan pas lagi lari akhirnya dia ketemu sama ayahnya yang mau jemput dia. Syukur banget. Beruntung banget karena dia bisa langsung pulang. Tapi dia masih kepikiran, dan keesokan harinya dia nanya ke salah satu pelatih yang emang udah lama ngelatih di tempat les paduan suara tersebut. Pelatih itu bilang, "Gak apa-apa." Gak apa-apa, gigi lo gak apa-apa. Udah ngeliat setan nyanyi lengser wengi, mukanya kayak temennya sendiri, gak apa-apa. Dari mananya pak? Nih pak atau bu nih? Bapak ibu pelatih, gak apa-apa dari mananya ngeliat setan bapak ibu. Main bilang gak apa-apa aja lu. Sabar. Oke lanjut. Pelatihnya mengatakan
Gak apa-apa, kayak gitu mah udah biasa. Soalnya dulu emang ada anak yang berumur 15 tahun, dia itu mau jadi penyanyi, tapi dia didaftarkan ke sini diam-diam. Dan kebetulan waktu itu pelatihnya di sini itu adalah pamannya sendiri, akhirnya dibolehkan. Dia daftar diam-diam karena kalau ketahuan sama mamanya pasti nggak dibolehin. Karena mamanya itu pengen anak semata wayangnya jadi orang pinter. Sedangkan dia itu, anaknya itu passionnya itu nggak di pelajaran, melainkan di nyanyi. Dan singkat cerita, pada suatu hari si anak yang berumur 15 tahun ini lagi ngedengerin lagu pakai headset dengan volume yang full banget, keras banget mungkin maksudnya ya volumenya. Sehingga pas dia lagi nyebrang, dia nggak denger apa-apa dan dia pun ketabrak. Oke, di sini nggak dijelasin dia ketabrak apa, mungkin ketabrak rezeki atau ketabrak apa, gue juga nggak tahu. Tapi mungkin ini dia meninggal di sini, jadi mungkin ditabrak mobil atau bisa motor, kita nggak tahu. Intinya ditabrak. Nah, karena cita-citanya dia belum terkabul, akhirnya dia terus berlatih di alam sana sampai akhirnya dia bisa bernyanyi, kata pelatihnya begitu. Oke, berarti dia almarhum anak kecil ini meninggal dalam keadaan belum menggapai cita-citanya. Sedih ya. Mungkin kalau itu direstui sama orang tuanya buat jadi seorang penyanyi, mungkin aja jalan kehidupannya nggak kayak gini ya. Oke, tapi itulah namanya kehidupan, anjay. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Oke, jadi cerita yang kedua ini berasal dari Hawa Zafira An-Nur. Ih, keren loh namanya, kayak keren aja. Hawa Zafira An-Nur. Keren aja gitu loh. Oke, lanjut. Jadi dulu waktu umurku 7 tahunan kalau nggak salah, aku pergi sama keluarga besar dari ibuku, dari mamaku, ke tempat kolam renang gitu. Tapi karena kita tersesat di perjalanan dan takut waktu keburu siang banget, akhirnya kita memutuskan buat mencari kolam renang yang dekat dari tempat kita tersesat itu. Dan akhirnya kita pun menemukan kolam renang yang tempatnya itu dekat dari tempat kita tersesat pada saat itu. Dan pada saat aku nyampe ke tempatnya, aku ngerasa hawanya itu nggak enak banget. Tapi karena waktu itu aku masih kecil, jadi aku ya bawa enjoy aja. Terus pas sebelum aku masuk ke tempat kolam renang itu, aku ngeliat ada tempat wahana bermain anak yang emang udah agak tua di samping kolam renang tapi agak jauh. Singkat cerita, setelah aku renang, aku diajakin saudara-saudara aku untuk main di wahana tempat bermain tersebut. FYI, di sana itu nggak ada penjaganya sama sekali. Terus aku ikut-ikut aja tuh sama saudara-saudara aku. Dan akhirnya aku bermainlah di situ sama saudara-saudaraku yang lainnya juga. Pada waktu itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 3:30. Oke, mungkin ini 3:30 sore ya. Sebenarnya aku main-main di situ dengan perasaan yang gak enak. Nah, pas aku lagi main-main di situ, mama aku manggil dan nyuruh aku buat makan sebelum pulang. Selesai makan, saudara-saudara aku ngajak aku buat main lagi. Aduh, gak ada capek-capeknya lu main. Ini namanya anak kecil juga sih ya. Aduh, kenapa emosi banget gue nih. Dan karena perasaan aku udah gak enak, akhirnya aku ngajak uwa aku untuk main dan nemenin aku sama saudara-saudaraku bermain. Mohon maaf banget nih ya, tapi setelah gue search di Google dan di Siri dan di YouTube dan di Facebook dan lain sebagainya, gue nggak nemu pengertian uwa yang sebenarnya kayak gimana. Mungkin dari berbagai daerah pengertian tuh beda-beda, kayak dari sini artinya ini, dari sini artinya ini gitu. Tapi kalau misalnya gue mentafsirkan, mungkin aja uwa ini artinya mungkin nenek atau kakek gitu ya, sejenis orang-orang yang sudah lansia atau lanjut usia, makanya disebut uwa, tua, lanjut usia, mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut pendapat kalian kira-kira gimana nih? Uwa ini artinya apa? Karena di sini tulisannya benar-benar U dan A gitu doang. Coba langsung komen di bawah ya. Nah, kebetulan uwa aku itu bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Aduh, apaan tuh yang nggak bisa kita lihat? Daleman nih, apa-apa nih. Canda, serius amat bu. Oke, lanjut. Lalu di tempat bermain itu ada 2 ayunan yang emang udah kelihatan agak tua gitu. Dan pada saat itu aku mau naik ayunan itu, tapi kata uwa aku nggak boleh naik ayunan yang satunya. Berarti yang satunya boleh nih ya. Dan di sini lu naik yang mana nih? Oke, mari kita baca. Katanya ada yang lagi naik ayunan yang satunya itu, tapi aku malah naik ayunan yang itu. Udah dibilangin lu malah naik yang itu lagi. Terus aku tuh nyuruh aku dan saudara-saudara aku buat pergi dari tempat itu. Singkat cerita, setelah nyampe rumah, aku nggak tahu cerita lengkapnya kayak gimana, soalnya aku tidur. Tidur dia. Hebat sekali nak. Gue kayak mikir, dia setelah mengetahui dirinya habis menduduki sesosok makhluk yang tidak terlihat di ayunan itu, tapi dia bisa tetap tidur dengan santainya. Kalau gue
Boro-boro tidur, bisa-bisa bengong sampai mampus gue mikirin kejadian itu. Jangan-jangan ketempelan nih gue. Kok dia bisa tidur ya? Hebat. Tapi mungkin karena insting anak kecil jadi dibawa santai aja ya. Kalau misalnya gue udah overthinking deh. Terus aku kebangun malam-malam tuh dan masih ngeliat semua anggota keluarga aku itu masih pada bangun. Oh, belum tidur. Berarti dia bangunnya tidak terlalu malam ya. Lalu aku ngeliat uwa aku yang lagi duduk. Terus aku nanya ke mama aku, "Mah, uwa kenapa?" Mama aku jawab, "Uwa lagi dibersihin." Dulu aku nggak paham karena masih kecil. Nah, tapi sekarang aku udah paham. Ternyata uwa aku itu ketempelan sama hantu yang naik ayunan tadi. Kok bisa? Lu yang gedudukin, uwa lu yang ketempelan. Oke, milih-milih ya hantunya. Dan aku disuruh juga buat bersih-bersih sama mama aku. Dan akhirnya aku pun bersih-bersih. Maksudnya lu bersih-bersih apa nih? Piket kelas lo bersih-bersih. Gak ngerti sih gue ini bersih-bersih maksud gimana. Nggak ngerti juga sih. Mungkin kalian yang tahu bersih-bersih menghilangkan ketempelan hantu dalam tubuh itu maksudnya bersih-bersih kayak gimana, kalian bisa langsung komen di bawah. Karena gue kurang paham apakah bersih-bersih itu mandi atau dibacakan doa-doa mungkin ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, pas pagi harinya aku itu nanya ke uwa aku, "Uwa, kemarin kenapa?" Dan uwa aku pun menceritakan semua kejadian yang terjadi kemarin. Jadi pas waktu aku dan saudara-saudaraku itu main di sana, uwa aku ngeliat ada orang yang lagi naik ayunan itu dan mukanya itu serem banget. Di sini nggak dijelaskan, di sini nggak dideskripsikan bentuk mukanya kayak gimana, tapi katanya serem. Dan dari situ aku nggak pernah lagi ke kolam renang itu. Dan yang paling pasti aku nggak akan pernah lupain cerita ini, karena aku udah berusaha buat lupain cerita itu, tapi tetap nggak bisa-bisa. Bahkan pas aku lagi ngetik cerita ini, aku merinding banget, Kak. By the way, makasih ya Kak udah dengerin cerita aku. Wow, itu pasti kayak jadi pengalaman tersendiri gitu ya. Wow, thank you Hawa sudah mau memberanikan diri mengetik cerita ini. Oke, thank you. Kita next ke cerita yang ketiga. Tunggu sebentar guys, sebelum lanjut di sini gue mau nanya sesuatu dulu nih sama kalian. Tapi nanti kalian jawab ya. Kalian ada nggak sih yang sekarang lagi pusing banget karena tugas terus menumpuk? Gimana, ada nggak? Terus pertanyaan yang kedua, kalian pernah nggak sih ngerasa bingung harus ngerjain yang mana, harus mulai dari mana karena saking banyaknya tugas dari sekolah? Pernah ngerasain? Nah, kalau misalnya semuanya menjawab pernah, maka ini adalah saat yang tepat buat gue memperkenalkan ke kalian semua sebuah aplikasi yang bisa membantu kalian buat menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah, nama aplikasinya itu adalah Answord. Jadi aplikasi Answord ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti tugas matematika, fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Nah, dan cara penggunaannya itu juga praktis serta gampang banget karena kalian tinggal foto soalnya aja. Jadi misalnya kalian lagi ngerjain soal matematika nih, terus di soal itu ada yang kalian nggak pahami. Nah, kalian tinggal foto aja deh tuh soal yang nggak kalian pahami. Dan tinggal tunggu beberapa detik aja, keluar deh jawabannya. Oke guys, tanpa banyak cincong, mending kita langsung aja praktekin kali ya. Oke, nonton sampai akhir ya. Nah, cara penggunaan itu pertama-tama tentunya adalah dengan cara mendownload aplikasi Answord-nya dulu. By the way, untuk aplikasi ini udah ada di Play Store. Oke, jadi kalian bisa langsung download di sana. Atau supaya gampang, kalian bisa langsung pencet link yang ada di description box di bawah. Nah, kalau misalnya udah ke-download, kalian bisa langsung masuk aja deh ke aplikasinya. Nah, setelah masuk ke aplikasinya, di situ kalian langsung cari kamera. Terus kalian langsung aja arahkan kameranya ke soal yang pengen kalian tanyakan. Nah, setelah itu kan langsung foto. Terus habis itu kalian langsung aja pilih soal mana yang pengen kalian tanyakan. Nah, setelah itu tunggu beberapa detik aja, terus keluar deh jawabannya. Gampang banget kan? Tuh kalian lihat deh, soalnya benar-benar persis banget dan jawabannya juga persis banget. Jadi di sini benar-benar pas gitu, jawabannya nggak bakal melenceng gitu teman-teman. Nah, dan sekarang di sini gue bakal kasih contoh juga buat soal bahasa Inggris. Misalnya kalian punya problem dalam bahasa Inggris ya, karena di sini kan banyak juga nggak bisa bahasa Inggris termasuk gue. Di sini kalian nggak usah pusing, nggak usah mikirin, aduh ini artinya apa, karena di sini udah ada di Answord juga. Kalian tinggal pakai aja, tinggal foto aja soalnya, terus habis itu ntar tinggal di copy paste aja deh. Nih ya guys, jadi sekarang gue bakal kasih contohnya. Sama contohnya kalian tinggal foto aja, habis itu di crop bagian soal mana yang pengen kalian cari jawabannya dan juga terjemahannya. Terus nanti keluar deh jawabannya apa dan juga terjemahannya kayak gimana. Tuh kalian bisa lihat kan, ini benar-benar persis sama banget. Setelah gue cek, ini semuanya sama terjemahan dan juga jawabannya. Mantap banget kan? Nah, jadi gitu guys cara penggunaan aplikasi Answord ini. Gimana? Gampang banget kan? Selain gampang, aplikasi Answord ini juga memudahkan kita untuk belajar sendiri di rumah aja. Selain itu, kita juga bisa tinggal kopas-kopas jawaban aja loh. Dan sekali lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang lagi kesusahan dalam belajar, bisa langsung download aplikasinya sekarang juga karena sudah tersedia di Play Store. Atau supaya gampang, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah. Ya udah, itu ya dari gue. Yuk sekarang lanjut nonton video yuk.
Oke, jadi cerita yang ketiga ini berasal dari Hasna. Perkenalkan, nama saya Hasna. Saya akan menceritakan tentang pengalaman horor saya saat saya kelas 6 SD. Di sekolah saya ada kegiatan bernama Mabit. Acaranya itu seperti acara tidur di sekolah bersama guru dan teman-teman. Ih, seru banget anjir. Gue tuh denger ada acara namanya Mabit begini deh. Sama guru, sama teman-teman, seru banget, ya ampun. Saya sedang bersiap-siap ingin tidur. Saya diminta guru untuk mengambil tasnya di ruang guru. Ih, bisa banget bu nyuruh muridnya. Masih nih ibunya sebenarnya juga takut nih ngambil tasnya sendiri. Makanya muridnya disuruh. Duh bu. Oke, lanjut. Lalu saya mengajak teman saya untuk menemani saya mengambil tas guru saya itu. Sekolah saya itu cukup besar dan agak angker. Pada saat itu saya pun langsung ke ruang guru yang ruangannya itu tidak jauh dari ruangan tempat saya tidur. Tetapi di saat itu saya merasa ada yang memperhatikan saya dan teman saya dari kejauhan. Pada saat itu saya pun mencoba untuk berpikir positif saja. Karena ruang guru itu berada tepat di samping perpustakaan, yang dimana perpustakaan itu sangat angker. Jadi setiap ada yang bermain-main di perpustakaan akan dirangsuki oleh makhluk yang ada di sana. Saya tetap berpikir positif, lalu saya membuka ruang guru dan mengambil tas guru saya. Setelah itu saya pun langsung cepat-cepat lari dan kembali ke ruangan tidur saya. Tetapi sebelum itu saya sudah mengunci kembali pintu yang ada di ruang guru tersebut. Dan tiba-tiba saja saat saya sudah berada di ruangan tempat saya tidur, ternyata di situ sudah ada teman saya yang saya ajak tadi untuk menemani saya mengambil tas tersebut. Lalu saya berkata, "Kok kamu udah nyampe duluan?" Teman saya menjawab, "Hah, nyampe duluan apaan maksudnya?" Dan akhirnya saya menjawab lagi, "Kan tadi aku ngajak kamu buat nemenin aku ke ruang guru." Dan akhirnya teman saya pun memberikan jawaban lagi, "Enggak tuh, kamu nggak ngajak aku dari tadi di sini-sini aja." Saat itu badan aku langsung gemetar dan aku langsung menaruh tas guruku di meja. Hingga saat ini aku masih tidak tahu siapa teman yang aku ajak ke ruang guru itu. Wow, mungkin itu bukan teman ya. Mungkin itu setan yang berkedok teman. Itu masih mending sih setan berkedok teman daripada teman berkedok setan. Ya, kebalik atau benar? Ya pokoknya teman yang kelakuannya kayak setan itu lebih berbahaya daripada teman yang seperti setan. Oke? Ini ceritanya sama sih kayak cerita punya gue sama Aldi waktu kemah. Kalau misalnya kalian belum nonton ceritanya, kalian bisa langsung nonton di sini. Oke, next cerita yang terakhir. Cerita yang keempat ini berasal dari salah satu followers aku namanya Mirza. Halo kak, nama aku Mirza. Halo Mirza. Aku punya cerita dari rumah aku nih. Jadi hari itu tepat pada hari malam Jumat dan aku lagi nonton film horor. Aku pun tiba-tiba kebelet buang air kecil. Tapi saat aku masuk ke kamar mandi, aku merasakan hawa-hawa yang sangat aneh. Dan saat aku ingin cuci tangan, aku melihat ke kaca yang ada di wastafel. Ternyata ada yang berak di belakangku. Dan aku refleks melihat ke belakang, tapi tidak ada orang. Oke, hantunya sangat unik ya dalam memperlihatkan diri. Kok penampakan berak sih tumben deh. Ini gue udah merasa tidak enak nih dengan cerita ini. Pada saat itu aku langsung ke kamar dan langsung join voice Discord dengan teman-temanku sekitar 20 orang. FYI buat kalian semua yang mungkin nggak tahu Discord itu apa. Jadi gue beberapa bulan belakangan ini baru aja punya Discord juga sama editor gue. Jadi ntar gue bakal taruh di sini pengertian Discord itu apa dan aplikasi Discord itu seperti apa bentuknya, oke? Supaya kalian terbayang. Di Discord itu aku ceritakan semua yang terjadi di kamar mandi kepada teman-temanku. Tetapi teman-temanku tidak ada yang menjawab. Dan pada saat aku melihat wifi-ku, ternyata wifi-ku masih aman jaringannya. Dan kuotaku juga masih 20 GB. Anjay! Sombong amat. Pada saat itu aku berpikir tak mungkin aku disconnect. Karena wifi-nya dia lancar dan kuotanya dia masih 20 GB. Kapan-kapan kalau ketemu gue minta tethering ya. Akhirnya aku melihat sekitar kamar dan tiba-tiba aku melihat dindingku yang ada tulisan menggunakan darah yang bertulisan, "Aku akan memakanmu." Aku sangat kaget dan setelahnya aku melihat sosok yang menyerupai Kunti tapi laki-laki. Hah? Kunti tapi laki-laki apaan? Bencong tuh. Apaan dong kalau Kunti laki-laki? Kuncong namanya. Kunti bencong. Kuntul. Apa sih ini? Hantunya aneh-aneh banget anjir. Tadi hantu berak, sekarang Kunti laki-laki. Kunti transgender kali ini. Dan aku pun bilang dalam hati, Kunti Hode. Oh, dia kayak ngomong sama dalam hatinya dia sendiri ya. Kunti Hode gitu. Kunti Hode apaan ya? Kuntilanak itu pun langsung menghampiriku, tetapi dia
Kuntilanak itu pun langsung menghampiriku, tetapi aku tonjok kepala dia dan langsung keluar. Hah? Cerita apaan ya, astaga? Aduh, main tonjok-tonjokan. Ngapain pertandingan karate lu sama kuntilanak laki-laki? Gue udah merasa tidak beres nih dengan cerita ini. Oke, kita lanjutkan saja. Pada saat itu jam 7 malam, jadi seharusnya masih ada banyak orang. Tetapi aku tidak melihat ada orang yang dari masjid dan juga orang-orang lainnya, alias sepi. Kayak chat WA lu ya, sepi. Dan aku pun tonjok hantunya lagi. Gue heran nih, emang hantunya bisa ditonjok? Tumben-tumbenan nih, soalnya gue denger ada hantu yang bisa ditonjok. Bukannya hantu tuh tembus ya? Tahu deh. Jangan-jangan nih mimpi lagi nih. Saat itu aku pun langsung ke rumah untuk bilang ke orang tuaku. Lah, emangnya dari tadi lu di mana? Gue kira dari tadi di rumah. Tahu deh. Dan aku pun disuruh baca doa sama orang tuaku. Hingga akhirnya dia tidak mengejarku lagi dan semuanya kembali normal. Tetapi mimpiku yang tidak normal. Astaga. Kenapa mimpi lu somat? Mimpi basah lu, nggak normal. Mimpinya itu ya itu. Mimpinya itu ya itu. Kayak nggak benar ya kata-katanya, tapi ya sudahlah. Pokoknya mimpinya dia itu adalah aku melihat Kunti yang lagi main HP sambil dengar suara ngongeng. Di sini tulisannya ngoke, anjing, lihat di sini tulisannya ngoke. Dan aku pun terbangun dan anehnya Kunti itu lagi di depan mukaku dan dia bilang ngoke. Dan akhirnya aku trauma dengan kata-kata ngoke. Ini cerita siapa sih, anjing? Mirza, kurang ajar lu. Ini Mirza cowok apa cewek sih? Kurang ajar banget nih, cerita apaan? Cerita sungguhan gak sih apa cerita apa sih? Ini mimpi apa-apaan nih, jalan ceritanya begini. Lu jangan-jangan Kuntinya Kakak Vanugroho lagi. Bercanda, Kakak bercanda. Kenapa bisa ke ngoke? Aduh, tahu deh, ngongeng. Oke guys, terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai akhir. Itu tadi dari keempat cerita bener-bener serem semuanya, kecuali yang terakhir ya. Yang terakhir gue bener-bener gak expert banget bakal kayak begitu ceritanya. Endingnya ada ngokehnya lagi, oke. Gak ngerti lagi gue. Tapi coba kalian komen di bawah menurut kalian dari keempat cerita tadi, cerita yang mana yang paling serem, bisa langsung komen di bawah. Dan juga buat kalian semua jangan sampai lupa buat pencet tombol subscribe-nya. Dan kalau misalnya kalian punya ide konten, pendapat, kritik, saran, atau lain sebagainya, horror story, video-video penampakan horor, bisa langsung chat ke WA admin gue, itu namanya Dwipa, tapi tolong chatnya dengan sopan santun dan tidak menelpon, oke? Kalian bisa langsung chat via nomor WA di sini dan juga bisa email langsung lewat email yang ada di sini, oke? Oke, itu ya dari gue untuk malam Jumat kali ini dan untuk storytime hashtag 14 kali ini. Semoga kalian enjoy sama ceritanya dan semoga kalian bisa tidur nyenyak ntar ya, karena ini adalah malam Jumat, cuy. Sekali lagi selamat malam Jumat dan see you di next video, bye-bye.